إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هلك. اللهم صل وسلم على نبينا الكريم محمد بن عبد الله أرسله الله رحمة للعالمين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah yang telah menyampaikan usia kita di hari yang ketiga awal tahun baru Hijriah 3 Muharram 1445 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga juga dalam keadaan iman yang meningkat dan kesadaran berislam yang semakin hari semakin meningkat juga insya-Allah. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan cara menjalankan semua perintah Allah yang ada dalam Al-Quranul Karim dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau jelaskan dalam hadis atau sunnah beliau. Kemudian juga pada waktu yang sama kita harus meninggalkan apa saja larangan Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim dan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis atau sunnah beliau. InsyaAllah kita dijamin bisa meraih derajat takwa yang sebenar-benar takwa. Kemudian jangan lupa kita senantiasa mengucapkan salam, salawat dan salam, khususnya hari Jumat ini, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah terakhir, satu-satunya teladan dalam hidup kita untuk meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah, hijrah bukan asing di telinga kita, kata hijrah. Dalam Al-Quran banyak disebutkan, belasan ayat tentang hijrah ini. Begitu juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan lebih menarik lagi, hijrah dengan inisiatif Umar bin Khattab pada tahun 16 atau ke-17 Hijriah menjadi bagian dari kehidupan kita, yaitu dijadikan nama perhitungan tahun atau bulan dalam Islam atau kalender Islam, sehingga hijrah ini tidak mudah hilang dari kepala kita. Walaupun faktanya hijrah ini sudah bergeser, pemahaman hijrah ini dari yang sebenarnya menjadi yang tidak jelas. Seperti hijrah di kita yaitu menyambut 1 Muharram setiap tahun dengan pawai obor. Itu jelas itu. Melenceng jauh itu. Ketika diusulkan oleh Umar bin Khattab bahwa hijrah ini bagian dari kehidupan, karena kita ini hidup kita adalah waktu. Kita nggak akan bisa keluar dari waktu. Ini suatu makna yang sangat besar. Dan ini bisa kita lihat dari ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hijrah itu. Bisa kita lihat dari hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang hijrah itu. Dan juga bisa kita lihat dari praktek hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat.
Dalam Al-Quran ada 3 rukun agar agama ini bisa tegak dalam diri, dalam masyarakat, dan dalam negara. Ada 3. Pertama iman, yang kedua hijrah, dan yang ketiga jihad dengan harta dan jiwa. Kalau 3 ini tidak ada, atau satu di antara 3 ini tidak ada, agama tidak akan tegak dalam diri kita. Apalagi dalam negara, akan jauh. Karena untuk menegakkan agama dalam negara itu harus ditegakkan dulu di dalam diri kita. Menghayal kita untuk menegakkan agama ini di masyarakat, di pemerintahan, tapi dalam diri roboh. Agama ini tidak ada dalam diri, tidak tegak. Kalaupun tegak, ya centang perenang, tidak jelas strukturnya, bangunannya. Karena Islam ini bangunan, filosofinya filosofi bangunan. Seperti yang Rasulullah SAW sabdakan, Bunyal Islamu ala khams. Dibangun Islam. Kenapa Rasulullah katakan dibangun Islam? Ya, yang namanya bangunan kayak masjid ini pasti ada fondasinya, ada tiangnya, ada atapnya, ada dindingnya, bahkan ada dekorasinya, ada hiasannya. Sebuah bangunan yang utuh, luar dan dalam. Sebuah bangunan yang kokoh. Itulah Islam. Nah, untuk menegakkan Islam itu ada 3 syarat ini. Pertama iman, yang kedua hijrah, dan yang ketiga jihad. Seperti yang Allah banyak ceritakan dalam Al-Quran, di antara surah Al-Baqarah 218. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan nyawa mereka lah orang yang sebenar-benarnya mengharap rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Penyayang. Oleh karena itu hijrah diletakkan Allah setelah iman dan sebelum jihad. Urutannya harus begitu. Artinya setelah iman tertanam dalam diri kita dengan segala macam konsekuensinya, tidak ada penyimpangan pemahamannya lurus, salimul aqidah, salim, sehat, tidak campur aduk dengan khurafat, syirik, dan perbuatan-perbuatan lain yang membatalkan keimanan, seperti menganggap agama itu sama, itu membatalkan keimanan. Seperti menganggap ada agama langit selain dari Islam, Yahudi, Nasrani, itu membatalkan keimanan. Seperti menganggap bahwa kitab-kitab lain itu sama dengan Al-Quran, itu membatalkan keimanan. Dan banyak sekali membatalkan keimanan itu, termasuk mengangkat orang kafir jadi pemimpin, mengangkat orang munafik, orang jahil jadi pemimpin. Orang yang anti agama Islam, orang musuh umat, musuh negeri dan negara diangkat jadi pemimpin, itu membatalkan keimanan. Jadi setelah iman ini kokoh dalam diri dengan segala macam rukunnya, ada rukunnya 6, dengan hakikatnya, dengan menghindari dari hal-hal yang membatalkannya, mau tidak mau harus hijrah. Hijrah ini bukan teori tapi praktek. Dipraktekkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sudah berdakwah secara maksimal, bukannya diterima tapi dimusuhi dan diusir, diupaya untuk dibunuh, Rasul mencoba untuk hijrah ke Taif. Tapi juga gagal karena masyarakat Taif juga sama beringasnya dengan masyarakat Mekah ketika itu. Ini 2 kota ini terkenal tuh zaman itu. Kemudian ketika kehidupan beragama Islam sudah tidak memungkinkan di Mekah, Rasulullah menyuruh sahabat hijrah ke Al-Habasyah, Ethiopia sekarang. Karena Rasulullah melalui malaikat wahyu dari Allah memahami ada seorang raja Kristen di sana yang toleransi. Karena dia masih memahami kitab-kitabnya secara orisinil. Dia tahu akan ada nabi terakhir diutus. Makanya ketika sekitar 83
laki-laki muslim dan 19 orang wanita muslim yang hijrah ketika itu ke sana, apa yang ditanyakan pertama kali oleh Raja Habasyah itu adalah gimana sifat-sifat yang nabi yang kalian yakini sebagai nabi terakhir itu. Dijelaskan oleh para sahabat. Dia adalah orang yang jujur, tidak pernah bohong. Dia mengimani kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Injil dan seterusnya. Dan begini dan begini. Oh, kalau begitu sama dengan saya. Berarti apa? Kalian aman di sini. Ya, luar biasa kan? Apakah selesai di situ hijrah? Tidak. Yang bisa berangkat ke Habasyah itu sahabat-sahabat yang punya uang, yang punya keberanian. Tapi banyak sahabat-sahabat yang lemah, tidak punya uang. Sampailah Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk hijrah bersama Abu Bakar, ya, ke Yathrib atau Madinah sekarang, Al-Madinatul Munawwarah. Kapan? Tanggal 20 Safar. Tanggal 20 Safar sampai tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi Safar, Rabiul Awal itu sekitar berapa? 22 hari ya. 22 hari perjalanan, jauh jalan kaki. 300 km lebih. Kenapa harus Rasulullah hijrah? Kenapa sahabat harus hijrah? Karena sudah merupakan sunnatullah, iman yang sudah tertanam dalam diri, ya, tidak mungkin bisa diimplementasikan kecuali dengan hijrah. Kenapa? Karena sudah juga menjadi sunnatullah. Di mana-mana negeri ini dakwah dimulai, pasti akan mendapatkan perlawanan yang luar biasa. Allah tidak ingin seorang nabi atau para sahabat merasa dengan mudah kok bisa menang dakwahnya. Allah bisa aja memenangkan Rasulullah di Mekah sejak tahun-tahun pertama. Bahkan 13 tahun. Menurut para sahabat, gak lebih dari 100-an orang yang beriman selama 13 tahun itu. Bandingkan Rasulullah SAW ketika di Madinah, sahabat yang ikut Hajjatul Wada'nya 240.000 orang. Coba bandingannya, luar biasa kan? Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, banyak ya hikmah pelajaran yang bisa kita ambil dari hijrah ini. Makanya Umar dengan cerdas mengusulkan agar istilah hijrah itu ada dalam diri kita. Selama kita tinggal dengan waktu, berarti ada dalam diri kita. Karena kita tidak akan pernah keluar dari waktu dan tempat. Hatta mati pun kita ada tempatnya. Dalam kubur, alam barzakh. Apalagi di dunia ini. Begitulah sunatullah dalam menegakkan agama ini. Ya. Perlu tantangan besar. Semakin besar tantangan, semakin dekat kemenangan. Jangan dipahami semakin besar tantangan, wah, semakin putus asa. Tidak. Banyak kasus kemenangan bagi umat manusia yang mukmin sejak dari dahulu kala sampai zaman Nabi SAW, sampai hari ini kemenangan itu datang ketika umat berputus asa. Hatta ya, para nabi dan orang mukmin pun berputus asa. Mata nasrullah? Kapan kira-kira kemenangan ini akan datang? Betul Allah. Ini juga menunjukkan bahwa kemenangan itu di tangan Allah. Wa man nasru illa min indillah, bukan di tangan kita. Loh, kalau kemenangan di tangan Allah, apa yang harus kita lakukan? Berarti kita semakin komit dong dengan ajaran agama Allah. Jangan semakin banyak nego-nego, toleransi, habis kita. Allah tidak akan mau menolong satu umat, satu bangsa mukmin kalau kebanyakan nego dan terlalu banyak toleransinya. Pertimbangan ini, pertimbangan itu, pertimbangan ini, nggak boleh itu. Ini ciri-ciri umat yang kalah. Makanya harus hijrah. Apa arti hijrah? Bergerak dan berpindah, melawan. Makanya kata hijrah setelahnya apa? Jihad. Dengan apa? Harta dan jiwa.
Tidak akan ada umat Islam sepanjang sejarah ini atau umat mukmin terdahulu sebelum Nabi SAW menang tanpa berjihad dengan harta dan jiwa. Nggak ada. Omong kosong. Karena ini sunatullah, menguji keimanan kita. Benar nggak konsekuensi keimanan kita bahwa kita lebih mencintai agama Allah dari yang lain, bahwa kita mencintai agama Allah lebih dari tanah kelahiran kita sendiri. Jangan ditaruh tanah kelahiran di atas agama. Itu ciri-ciri umat yang kalah. Ciri-ciri umat yang sudah tergadai agamanya dan sudah terbeli dunianya dan hancur akhiratnya. Umat yang beriman dan berhijrah, umat yang bukan hanya memeras tenaga dan berkucuran keringat, tapi bersimbah darah. Ada cerita zaman orang-orang soleh, zaman tabi'in. Ada dua orang ulama besar. Pertama Abdullah bin Mubarak. Yang kedua Qadhi Iyad, yang terkenal ahli ibadah yang luar biasa. Abdullah bin Mubarak ini ulama besar, pengusaha besar, mujahid besar. Tahun ini dia berhaji, tahun besok dia berjihad. Baru dia berdakwah keliling dunia berjihad dengan harta yang melimpah yang Allah kasihkan kepadanya. Sedangkan temannya, sahabat dekatnya itu Qadhiyat ahli ibadah ini sama-sama ilmunya, hebatnya. Tahun ini di Mekah itikafnya, tahun besok di Madinah. Bolak-balik Mekah Madinah. Dia kirim surat kepada Qadhiyat. Apa dia kata? Ya abidal haramaini law absartana la'alimta annaka fil ibadati tal'abu in kana khadduka yatakhaddabu bidumu'in wa nuhuruna tatakhaddabu bidima'in. Wahai sahabatku yang sedang beribadah di dua haram Mekah dan Madinah, kalau engkau lihat kondisi kami saat ini, engkau akan tahu bahwa engkau sedang bermain-main dengan ibadahmu. Jika pipimu dibasahi oleh air mata, sedangkan leher kami bersimbah darah. Apa artinya kaum muslimin rahimakumullah? Orang-orang beriman, berhijrah, berjihad itu orang yang selalu melawan kepada kebatilan. Harta nyawa dan harta kecil. Tidak pernah menyerah. Kalau nggak bisa di Mekah, lari ke Habasyah. Nggak bisa ke Habasyah, lari ke Madinah. Coba lihat, di situ baru Allah berikan kemenangan. Apalagi Rasulullah SAW dengan jelas dan nyata menjelaskan bagian dari makna hijrah adalah al-muhajiru man hajara ma nahallahu an. Orang yang benar-benar sempurna hijrahnya, bukan hanya sekedar pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, walaupun itu satu konsekuensi logis kadang-kadang harus dilakukan. Tetapi adalah orang-orang yang selalu berhijrah meninggalkan apa yang dilarang Allah Ta'ala. Nah sekarang coba kita lihat. Sudah berapa tahun, berapa puluh kali kita memperingati tahun baru hijrah. Apa larangan Allah yang sudah kita tinggalkan? Hampir semua maksiat di zaman umat terdahulu ada di negeri kita sekarang. Sebut LGBT, zaman umat Nabi Nuh ada. Bahkan berkembang, bahkan ingin mendominasi parlemen. Mereka sudah masuk ke prolegnas. Undang-undang perlindungan LGBT sudah masuk prolegnas. Wahai umat Islam, bangunlah kalian. Kalian sedang diserang oleh seluruh bangsa-bangsa dunia ini. Otaknya PBB, Amerika dan Inggris. Agar kalian selalu melakukan yang dilarang Allah Ta'ala. Coba sebut. Bani Israel suka makan riba. Sekarang mana riba yang bisa ditinggalkan di negeri ini? Aset ekonomi syariah 2,5% baru. Berarti ada 90. Berapa itu? 97,5% riba. Bagaimana mau Allah nolong kita? Kita nggak kunjung bisa hijrah dari riba ekonomi kepada hijrah kepada sistem syariat Islam.
Apalagi peraturan perundang-undangan, hukum, pidana, perdata, semuanya jahiliyah. Semuanya berlawan dengan Al-Quranul Karim, berlawan dengan larangan-larangan Allah Ta'ala. Apa saja sekarang, coba lihat. Seluruh kejahatan maksiat yang dilarang Allah zaman umat terdahulu ngumpul semua di zaman kita sekarang. Ini problem kita, karena kita hanya paham hijrah itu artinya pawai obor atau pawai sekitar kampung, baca salawat selesai. Ternyata tidak. Hijrah itu lompatan, hijrah itu perubahan, hijrah itu perlawanan, hijrah itu perang kalau perlu. Dan hijrah itu kemenangan pada akhirnya. Tidak ada umat mukmin sejak zaman terdahulu sampai hari ini yang mau berhijrah dengan segala macam maknanya, kecuali mereka adalah menang. Afghanistan adalah contoh konkret. Dan sekarang insya Allah Turki sedang menuju kemenangan. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, problem kita hari ini terjadi degradasi, penyimpangan pemahaman yang luar biasa. Sejak dari iman, penyimpang agama sama, nggak boleh mengatakan Islam agama yang paling unggul, padahal Allah mengatakan agama Islam paling unggul. Apalagi hijrah yang memerlukan effort yang tak sedikit, memerlukan ikhtiar yang luar biasa, yang non-stop 24 jam harus kita lakukan. Khususnya diri kita masing-masing, meninggalkan manahallahu an, apa yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala kehidupan. Kehidupan ekonomi, kehidupan politik, kehidupan bermasyarakat, kehidupan sosial, kehidupan berumah tangga, kehidupan berpendidikan, bermedia massa. Semua harus kita tinggalkan. Apa yang dilarang Allah Ta'ala. Tentu konsekuensinya adalah jihad dengan harta jiwa. Kenapa? Karena walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yang angkat senjata pertama kali itu bukan kita, tapi orang selalu merongrong kita agar kita bisa angkat senjata, dan itu kita harus layani. Kenapa? Karena jihad madin ila yaumil qiyamah. Jihad kata Rasulullah akan sampai hari kiamat. Yang datang ke Afgan itu orang Amerika merangin kaum muslimin. Yang datang ke negara-negara Asia Selatan itu orang-orang Rusia, Kristen Rusia. Yang datang ke Palestina itu orang-orang Yahudi yang terdiaspora di seluruh dunia ini, datang menjajah Palestina. Yang datang ke Indonesia ini Kristen Belanda, ke Malaysia Inggris Kristen. Ada nggak orang Islam datang menjajah? Tolong buktikan. Kalau berdakwah ada, ngajak umat selamat ada. Coba buktikan umat Islam yang mulai berperang nggak? Makanya ketika Rasulullah berhijrah di Madinah, setelah tahun kedua setelah puasa diwajibkan, Allah turunkan perintah untuk berperang. Diizinkan, uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Diizinkan bagi umat Islam yang dizalimi dan diperangi dan yang diusir untuk melawan agar mereka tidak dihabisi, agar mereka tidak disakiti, agar mereka tidak dimacam-macamin oleh bangsa lain. Karena umat Islam mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak mau umat Islam ini dihina oleh manusia lain. Karena umat Islam ini sudah takdir umat yang mulia. Allah yang pilih. Kita enggak pernah proposal jadi masuk Islam, enggak pernah. Allah yang pilih. Kemuliaan itu harus kita rasa, yang harus kita sadari dan harus kita syukuri. Tapi tidak akan pernah tegak kemuliaan itu kecuali dengan iman yang benar, dengan hijrah yang benar, dan siap berjihad dengan harta dan jiwa, sehingga agama ini jadi simple, orang kafir pun bisa jadi faham. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga nilai-nilai keimanan, hijrah dan jihad ini tertanam dalam diri kita, apalagi hijrah bagian dari kehidupan. Makanya orang kafir berupaya untuk tidak memasukkan penanggalan hijriah. Coba di negeri kita ini habis. Ada nggak di sekolah diajarin? Ini 1 Muharram bersamaan dengan sekian. Nggak ada. Dihapus. Agar makna hijrah itu hilang dari diri kita. Akhirnya apa? Dibuat festival sebagai gantinya. Fashion show. Ini, musik, segala macam. Hilang sudah. Itu fakta yang kita lihat. Nah, kalau kita mau menang, kalau kita mau tegak agama kita di negeri kita ini, nggak ada jalan lain kecuali iman kita perbaiki.
Konsekuensinya kita harus siap berhijrah, mulai dari diri pribadi. Apa saja Allah larang? Bohong, nipu, ya, apa saja, korupsi, sogok menyogok, apa aja Allah larang, kita tinggalkan. Karena kalau sudah kita tegakkan dalam diri kita, insya Allah dengan mudah akan bisa tegak di negara kita, insya Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.